Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita membahas suatu ilmu yang akan kita bahas hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmatnya lah kita masih bisa membahas ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, pembahasan kali ini, orang yang beriman itu harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya teman-teman, pembahasan kita kali ini yaitu bagaimana cara kita mengambil keputusan dengan cara yang tepat. Orang yang cerdas, teman-teman, dan orang yang berjiwa besar, mereka selalu berpikir 1000 kali untuk mengambil keputusan satu kali. Jadi orang yang cerdas dan berjiwa besar itu cara mereka berpikir untuk satu perbuatan, satu kali pikiran apa yang akan dia lakukan, itu berpikir 1000 kali. Apakah yang diucapkan nanti itu menyakitkan orang atau tidak? Apakah pekerjaan yang ia lakukan itu menyakiti orang atau tidak? Orang yang cerdas dan orang yang berjiwa besar, lagi orang yang beriman, mereka akan berpikir 1000 kali dalam melakukan suatu hal, tidak semena-mena, tidak ceroboh. Karena orang yang ceroboh itu kebanyakan gagal dalam meraih kesuksesan. Dia akan mempertimbangkan untung dan ruginya, baik dan buruknya. Itu teman-teman, orang yang cerdas, orang yang berjiwa besar dan beriman akan selalu mempertimbangkan baik buruknya apa yang ia ucapkan dan apa yang ia perbuat. Bagi orang yang beriman, mengambil keputusan hendaknya disertai keyakinan yang teguh. Jangan sampai pelin-pelan. Kalau memang keputusannya sudah tepat, itu seperti orang yang laki-laki sejati, tidak akan pelin-pelan. Kalau dia sudah menentukan apa yang akan dia lakukan, dia akan mengejar mimpinya dan tidak akan menoleh kemana-mana. Prinsipnya hanya satu, maju dan maju. Dia tidak akan menghiraukan apa kata orang. Yang penting dia sudah mengambil suatu keputusan dan dia sudah mempertimbangkan berkali-kali ini baik atau buruk. Dia akan selalu
teguh dalam prinsipnya tersebut. Teman-teman, hidup ini tidak akan bisa terlepas dari suatu permasalahan, besar ataupun kecil. Permasalahan kecil mungkin tidak begitu terasa mengganggu kita dalam waktu yang tidak lama dan bisa kita abaikan. Namun jika permasalahan itu besar, teman-teman, jika permasalahan itu besar, bagaimana itu? Tentu akan sangat mengganggu pikiran dan berpengaruh pula pada keseharian kita. Maka dari itu, marilah kita mempertimbangkan apa yang harus kita lakukan ketika ada masalah. Jangan sampai ceroboh. Kadangkala ketika kita baru diberi cobaan sedikit saja, itu sudah marah-marah. Marah-marah pun itu adalah hal yang tidak baik bagi orang yang beriman. Yang lebih jeleknya lagi, ada orang yang kehilangan hartanya. Contohnya, ada orang yang pekerjaannya menanam semangka, tapi ketika baru akan panen, turunlah hujan yang sangat lebat. Mungkin dalam pikirannya, saya sudah habis banyak sekali. Saya cari hutang ke sana ke sini, hanya dengan hitungan menit tanaman saya hancur semua. Orang yang tidak beriman atau orang ini tidak mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan, biasanya sifat kecerobohannya akan timbul, yaitu bunuh diri. Itu sifat jeleknya. Maka dari itu teman-teman, kalau kita mungkin punya masalah yang besar, kita hadapi dengan sabar. Cari solusinya dulu. Jangan langsung berpikiran yang pendek, tapi kita harus mempertimbangkan 1000 kali. Apalagi anak-anak muda yang sedang diputus cintanya, pasti sakit hati rasanya. Baru akan melamar, tapi sudah dilamar oleh orang duluan. Baru mau menyatakan cinta, tapi sudah ditolak. Itu rasanya sakit sekali teman-teman. Maka dari itu teman-teman, kalau kita memang masih punya mempertimbang-timbangkan pemikiran kita, seperti hal tadi, ditolak wanita, lamarannya kedahuluan orang, cari pikiran yang tepat. Kan masih banyak wanita-wanita lain yang bisa kita kejar, yang masih bisa kita cari. Mungkin mereka adalah jodoh kita. Karena dunia ini tidak selebar daun kelor.
dunia ini luas teman-teman. Mungkin kita tidak dapat orang Indonesia sendiri, tapi kita bisa mendapatkan dari negara Korea atau negara manapun yang menjadi jodoh kita. Itu teman-teman. Bagi orang yang mengambil keputusan yang salah, maka dia akan salah. Dan kita tidak boleh ragu-ragu dalam mengambil keputusan teman-teman. Seperti tadi, kalau prinsipnya iya, ya ya, jangan berbelok-belok. Nanti baru ada orang yang mengatakan, oh jangan lakukan itu, prinsip kita sudah goyah. Kalau memang kita sudah memikirkannya 1000 kali dan itu keputusan kita, maksudnya keputusan yang baik, bukan keputusan yang jelek ya, keputusan yang baik, nanti jangan sampai ragu-ragu. Itu keputusan kita. Sebagian dari kita mungkin sudah mengenal tentang sholat istikharah, yaitu sholat untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pekerjaan ini baik atau buruk, itu kita lakukan dengan sholat istikharah. Ya teman-teman, coba kalau kita bingung dalam mencari keputusan, cobalah sholat istikharah. Sholat ini dilakukan dengan 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Cara ini adalah cara yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tidak lantas ketika kita mendapatkan musibah, kita datang ke dukun-dukun untuk meminta petunjuk atau penerawangan. Itu tidak boleh. Tapi coba kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal yang akan kita lakukan. Itu baik atau buruk, kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat istikharah. Ya teman-teman, istikharah artinya memilih atau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan mana keputusan yang tepat bagi kita. Karena tujuan dari sholat sunnah istikharah sendiri adalah diniatkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita dari apa yang kita hadapi sekarang. Ketika kita dihadapkan oleh beberapa masalah dan kita sulit dalam mengambil keputusan, maka kita harus bersama-sama atau kita dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat istikharah. Teman-teman, kadangkala kita itu
dihadapkan oleh beberapa permasalahan yang sama-sama berat, yang sama-sama baik, kita kemudian menjadi ragu. Agar tidak ada keraguan-raguan dalam menjatuhkan pilihan, maka kita disarankan untuk sholat istikharah. Ya teman-teman, sekali lagi, bagi kita orang yang cerdas, orang yang berjiwa besar, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sekali lagi mengambil keputusan itu harus dipikir-pikirkan 1000 kali. Jangan sampai ceroboh. Itu teman-teman. Mungkin itu dulu apa yang kita bahas hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat, iman kita yang bertambah, dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita terus bertambah. Jangan lupa teman-teman, berpikirlah 1000 kali sebelum melakukan tindakan, sebelum berkata-kata, itu baik atau buruk. Jika ada salah kata dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.